Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Risma Yunika Putri dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah telaah kurikulum, saya akan menjelaskan mengenai SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Baik, SKL itu Standar Kompetensi Lulusan dimuat dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Nah, pengertian SKL itu dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian contoh konkret dari SKL itu seperti ini. Ketika di sekolah, anak diajarkan untuk berjabat tangan pada gurunya. SKL di sini adalah bahwa anak mempunyai kebiasaan berjabatan tangan pada orang tuanya, saudaranya, atau pada orang yang lebih tua. Nah, jadi SKL ini kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik itu pada saat sudah tamat atau sudah lulus. Seperti itu. Kemudian standar kompetensi lulusan itu meliputi 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dijelaskan pada slide nantinya. Lanjut tujuan SKL itu sendiri dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tadi, SKL itu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkup SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan pada masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi ini itu kemampuan peserta didik yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar ataupun menengah setelah menyelesaikan masa belajarnya. Monitoring dan evaluasi SKL. Monitoring dan evaluasi ini untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara SKL dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu. Kemudian hasil dari monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan standar kompetensi lulusan pada masa yang akan datang. Nah, ini dia tadi 3 dimensi SKL dalam satuan pendidikan. Nah, dalam SKL itu sendiri, jenjang pendidikan tadi ada pendidikan dasar dan menengah. Untuk pendidikan dasar itu sendiri yaitu SD, MI, SDLB atau paket A. Kemudian menengah itu SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Kemudian SMA, MA, SMALB paket C. Pertama, dimensi sikap.
Nah, dimensi sikap pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA itu ketiga jenjang ini sama-sama mencerminkan sikap, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, kemudian pembelajar sejati sepanjang hayat, dan yang terakhir itu sehat jasmani maupun rohani. Kemudian pada SD, sikap disesuaikan pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Kemudian SMP itu tambahannya itu kawasan regional, dan SMA itu sudah pada penyesuaian sikapnya sudah pada tingkat internasional. Kemudian dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini SMP dan SD itu pengetahuannya yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Sedangkan pada SMA yaitu ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Nah, pada 3 jenjang pendidikan ini, SD, SMP, SMA ini memiliki pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang ketiga, dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan pada SD, SMP, dan SMA itu mereka atau peserta didik mampu bertindak untuk kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Pada SD itu sendiri, keterampilan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik tadi, kemudian relevan dengan tugas yang diberikan. Lalu pada SMP melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Pada SMA pendekatan ilmiah juga, namun di sini sebagai pengembangan diri yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, pada gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antara jenjang pendidikan ini, pada setiap jenjang pendidikan SD, SMA, SMP ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu perkembangan psikologis, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan, dan yang terakhir itu lingkungan. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi SKL ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.